Musik dangdut memang hiburan rakyat, tapi hanya menghibur untuk sesaat, untuk melupakan hati yang tersayat karena melihat kelakuan para pejabat. Ya soalnya serba bisa gitu. Gimana nggak multitalenta kan? Jago olahraga, bisa matematika, bisa main gitar, semuanya bisa. Tapi cuma satu yang katanya nggak bisa. Nggak bisa jadi wakil presiden. Musik dangdut memang hiburan rakyat, tapi hanya menghibur untuk sesaat, untuk melupakan hati yang tersayat karena melihat kelakuan para pejabat. Mbak Enji, mohon izin, kita kan lagi melakukan proses interogasi, tapi sebelum itu supaya pelapor atau yang dilaporkan tidak terlalu berat, kita agak ada pelatihan biar rileks dulu ya. Mungkin bisa ikuti saya. Tarik nafas pelan-pelan, buang. Tarik lebih dalam lagi, buang perlahan. Nah, gimana? Enak kan bisa menghirup udara bebas? Enak banget. Karena kan kita mungkin perlu mengingat kembali ya Mbak Enji bahwa dulu Mbak Enji adalah seorang anggota DPR. Betul, tapi sayang sekali harus dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Dari anggota DPR kemudian dipenjara. Menurut saya kayak kenapa sih harus korupsi gitu? Kan udah enak kerjanya cuma tidur doang. Lanjut. Lu ngomong udah enak-enak. Iya. Kita juga hidupnya udah enak-enak, lu nongol. Tapi waktu saya kan udah ngikutin lah gitu. Waktu saya dapat kabar kalau Mbak Enji divonis 10 tahun. Jujur 12 tahun waktu itu. 12 tahun. Kan pertamanya 4,5, dibanding juga tetap 4,5, tapi terus naik di kasasi. Nah itu. Jadi 12, aku usaha PK, akhirnya turun ke 10. Tapi jadi 10 hasilnya. Itu yang bikin saya kaget. Kok bisa? Kenapa? Kenapa cuma 10 tahun? Bercanda. Panik. Kau bilang juga apa, main kami aja weh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena jujur saya tuh ikutin banget perjalanan karirnya Mbak Enji. Salah satu fans dari Angelina Sondakh. 2001 Putri Indonesia, tapi pernah jadi juga artis sinetron. Sampai ke bintang iklan. Dan kenapa saya bilang saya ngefans banget? Karena saya masih ingat iklan terakhirnya Mbak Enji. Apa tuh? Pasti ingat nggak? Katakan tidak pada korupsi. Karena waktu itu, ketika Pertamax naik, beliau mau memajukan diri dan minta maaf kepada rakyat. Betul ya Pak? Tapi kenapa minta maaf doang? Emang bisa kalau rakyat beli bensin, duitnya kurang, terus minta maaf doang? Jadi saya baca artikel gitu, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang nggak bisa kerja.
Bapak Hanif Dakiri ini sebagai Menteri Pemuda Olahraga sementara itu menggantikan Bapak Imam Nahrawi yang tersandung kasus korupsi. Ternyata benar kata pepatah, kadang kebahagiaan kita tercipta karena adanya penderitaan orang lain. Soal ujian 2022. Berapa lamakah masa jabatan presiden? A. 2 periode, B. 3 periode, C. Terserah partainya. Dokter mau nanya, suntikannya gede apa kecil ya? Hah? Suntikannya Kecil lah. kecil. Iya, kecil. Kecil tuh karena dipotong-potong nggak? Bukan. Soalnya ada suntikan yang gede terus dipotong-potong jadi kecil. Apa tuh? Suntikan dana bansos. Ini berarti penjara koruptor ya? Kami hanya mencoba memanusiakan manusia aja sih, Bu. Enggak, sebentar. Badan sebelah penjara koruptor, emang kalau koruptor penjaranya kayak gini? Betul, karena itu tugas saya dari perusahaan. Loh, ngapain pakai neror-neror? Nawarin kalau tolak ya udah dong. Loh, ya daripada saya dipecat. Nyari kerja sekarang kayak nyari keadilan, Pak, susah. Mending saya neror-neror mbaknya daripada nyuri uang rakyat ya. Mas Tope, kalau mau ngomong gitu, biasanya di pinggir, jangan di tengah. Iya. Potong frame-nya susah. Oh iya. Ya kita harusnya meeting buat kasus pencurian. Cuman akhirnya gue males ah. Kenapa mas? Soalnya kan kalau di Arab pencuri kan dipotong tangannya. Kalau di sini udah ketahuan pencuri duit rakyat, tapi yang dipotong masa tahanannya.